Mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Materi 1 yaitu tentang proses lahirnya ilmu oleh kelompok 6, yaitu ada Amalia Nahwar Dolongseda, Pelangi Kasih Saragi, James Yudianto, Mario Namsa, dan Nathanael Sankey. Yang kita bahas yaitu yang pertama ada manusia mencari kebenaran, yang kedua terjadinya proses sekularisasi alam, yang ketiga berbagai cara mencari kebenaran, keempat dasar-dasar pengetahuan, kelima sumber pengetahuan, keenam kriteria kebenaran, ketujuh ontologi atau apa yang dikaji, kedelapan epistemologi atau cara mendapatkan kebenaran, kesembilan beberapa pengertian dasar, kesepuluh kerangka ilmiah, yang kesebelas sarana berpikir ilmiah, dan yang terakhir aksiologi atau nilai guna ilmu. Kita masuk yang pertama yaitu manusia mencari kebenaran. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat atau common sense dan dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah berkisar pada kata sistematik dan terkendali. Ada 5 hal pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Yang pertama, ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan diuji konsistensi internalnya. Dalam mengembangkan strukturnya, hal itu dilakukan dengan tes ataupun pengujian secara empiris atau faktual. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, teori dan hipotesis selalu diuji secara empiris atau faktual, halnya dengan orang yang bukan ilmuwan dengan cara selektif. Ketiga, adanya pengertian kendali atau kontrol yang dalam penelitian ilmiah dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Yang keempat, ilmu pengetahuan menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Pola penghubungnya tidak dilakukan secara asal-asalan. Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan terletak pada cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Kemudian, terjadinya proses sekularisasi alam. Pada mulanya, manusia menganggap alam suatu yang sakral, sehingga antara subjek dan objek tidak ada batasan. Dalam perkembangannya sebagaimana telah disinggung di atas, terjadi pergeseran konsep hukum atau alam. Hukum didefinisikan sebagai kaitan-kaitan yang tetap dan harus ada di antara gejala-gejala. Menuju abad ke-16, manusia mulai meninggalkan pengertian hukum normatif tersebut. Sebagai gantinya, muncullah pengertian hukum sesuai dengan hukum alam. Pengertian tersebut berimplikasi bahwa terdapat tatanan di alam dan tatanan tersebut dapat disimpulkan melalui penelitian empiris. Para ilmuwan saat itu berpendapat bahwa Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Berbagai cara mencari kebenaran. Dalam sejarah manusia, usaha-usaha untuk mencari kebenaran telah dilakukan dengan cara seperti yang pertama, secara kebetulan. Ada cerita yang kebenarannya sukar dilacak mengenai kasus penemuan obat malaria yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, trial and error. Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan menggunakan metode trial and error, yang artinya coba-coba. Metode ini bersifat untung-untung. Ketiga, melalui otoritas. Kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan, seperti seorang raja atau pejabat pemerintah yang setiap keputusan dan kebijaksanaannya dianggap benar oleh bawahannya. Keempat, berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. Yang kelima, melalui penyelidikan ilmiah. Menurut Francis Bacon, kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis, dan induktif. Dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Penalaran ialah kegiatan berpikir menurut pola tertentu, menurut logika tertentu, dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Berpikir logis mempunyai konotasi jamak, bersifat analitis. Yang kedua, logika atau cara penarikan kesimpulan.
Ciri kedua ialah logika atau cara penarikan kesimpulan. Yang dimaksud dengan logika, sebagaimana didefinisikan oleh William S.S., ialah pengkajian untuk berpikir secara valid. Kriteria kebenaran, teori koherensi konsisten. Yang dimaksud dengan teori koherensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya ialah matematika yang bentuk penyusunannya pembuktiannya berdasarkan teori koheren. Teori korespondensi, pernyataan sesuai kenyataan. Teori korespondensi dipelopori oleh Bertrand Russell. Dalam teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Teori pragmatis, kegunaan di lapangan. Tokoh utama dalam teori ini ialah Charles S. Peirce. Teori pragmatis mengatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kriteria kebenaran didasarkan atas kegunaan teori tersebut. Ontologi, apa yang dikaji? Ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencoba menafsirkan alam semesta ini seperti adanya. Oleh karena itu, manusia dalam menggali ilmu tidak dapat terlepas dari gejala-gejala yang berada di dalamnya dan sifat ilmu pengetahuan yang berada di dalamnya. Dan sifat ilmu pengetahuan yang berfungsi membantu manusia dalam memecahkan masalah tidak perlu memiliki kemutlakan seperti agama yang memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling hakiki dari kehidupan ini. Sekalipun demikian, sampai tahap tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan generalisasi. Sebagai contoh, bagaimana kita mendefinisikan manusia, maka berbagai pengertian pun akan muncul pula. Epistemologi, cara mendapatkan kebenaran. Yang dimaksud dengan epistemologi ialah bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan ialah 1. Batasan kajian ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup manusia, tidak dapat mengkaji daerah yang bersifat transendental, gaib, atau tidak nyata. 2. Cara menyusun pengetahuan. Untuk mendapatkan pengetahuan menjadi ilmu, diperlukan cara untuk menyusunnya, yaitu dengan cara menggunakan metode ilmiah. 3. Diperlukan landasan yang sesuai dengan ontologis dan aksiologis ilmu itu sendiri. 4. Penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terikat dalam suatu konstelasi, penyebab timbulnya suatu gejala dan proses terjadinya. 5. Metode ilmiah harus bersifat sistematik dan eksplisit. 6. Metode ilmiah tidak dapat diterapkan kepada pengetahuan yang tidak tergolong dalam ilmu tersebut. 7. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. 8. Karakteristik yang menonjol kerangka pemikiran teoritis. A. Ilmu eksakta, yaitu deduktif, rasio, dan kuantitatif. B. Ilmu sosial, yaitu induktif, empiris, dan kualitatif. Beberapa pengertian dasar. Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Contohnya seperti kejadian, keadaan, kelompok. Konstruk atau konstruk adalah suatu konsep yang diciptakan dan digunakan dengan kesengajaan dan kesadaran untuk tujuan-tujuan ilmiah tertentu. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Teori ialah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Logika ilmiah adalah gabungan antara logika deduktif dan induktif, di mana rasionalisme dan empirisme bersama-sama dalam suatu sistem dengan mekanisme korektif. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Variabel ialah konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang sedang dipelajari. Operasional ialah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Bagian yang berikut ialah kerangka ilmiah. 1. Perumusan masalah. Pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 2. Penyusunan kerangka dalam pengajuan hipotesis. A. Menjelaskan hubungan antara faktor yang terkait. B. Disusun secara rasional. C. Didasarkan pada premis-premis ilmiah. D. Memperhatikan faktor-faktor empiris yang cocok. 3. Pengujian hipotesis. Mencari fakta-fakta yang mendukung hipotesis. 4. Penarikan kesimpulan. Masuk ke bagian yang berikut, sarana berpikir ilmiah. Bahasa. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, syarat-syarat, bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, eksplisit,
Matematika adalah pengetahuan sebagai sarana berpikir deduktif, sifat jelas, spesifik, dan informatif. Tidak menimbulkan konotasi emosional. Kuantitatif. Statistika ialah pengetahuan sebagai sarana berpikir induktif, sifat, dapat digunakan untuk menguji tingkat ketelitian, untuk menentukan hubungan kausalitas antar faktor terkait. Aksiologi atau nilai guna ilmu. Aksiologi ialah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. Untuk kasus, penelitian di Taiwan, dampak kemajuan teknologi modern telah diteliti dengan model penelitian yang terintegrasi, khususnya terhadap masyarakat dan budaya. Hasil kemajuan teknologi di Taiwan telah membawa negara itu mengalami keajaiban ekonomi. Sekalipun demikian, hasilnya tidak selalu positif. Kemajuan tersebut membawa banyak perubahan kebiasaan, tradisi, dan budaya di Taiwan. Kesimpulan, perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan